Beruntunglah setiap orang yang hidup berada di tepi aliran air. Tapi apa maknanya di tepi aliran air? Sesungguhnya ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Alaikum, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Rian Pandu Bagaswara, dalam acara Relief, Renungan dan Lawatan Firman Tuhan, episode kelima. Syukur pada Tuhan, ketika beberapa hari yang lalu kita dapat menikmati turunnya hujan yang begitu menyegarkan. Turunnya hujan bagi sebagian orang bisa dirasakan sebagai berkat setelah cuaca yang begitu panas, yang berkepanjangan dan sangat terik. Sehingga ketika hujan turun akan merasakan kesegaran. Tapi mungkin juga bagi sebagian orang, turunnya hujan yang sangat lebat menjadikan suatu petaka. Karena ketika debit airnya melebihi dari batas normal, maka akan terjadi banjir di beberapa titik. Tetapi apabila kita bicara tentang air, tentu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dan itu sangat baik. Tema relief pada malam hari ini juga terkait dengan air. Dan tema yang akan kita hayati bersama yaitu adalah di tepi aliran air. Adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini akan kita dasarkan dari bacaan firman Tuhan melalui Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat bacaan kita saat ini dari Mazmur pasal 1 sebenarnya sedang berbicara tentang kehidupan orang benar dan orang fasik. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tahu tentang jalan orang benar. Di ayat 6 dikatakan demikian, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Dan pemazmur juga menyatakan bahwa orang benar adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa pemazmur bisa mengatakan bahwa orang-orang benar adalah orang-orang yang berbahagia? Karena pemazmur di sini melihat orang-orang benar bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat 3 mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jelas, kenapa orang benar disebut pemazmur berbahagia? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus mempunyai daun yang segar dan juga buahnya lebat. Ini menunjukkan bagaimana ketika kita bisa melihat bahwa orang benar akan selalu tumbuh, orang benar akan selalu dijaga, orang benar akan selalu memiliki kehidupan yang baik, gitu kan. Ini sangat berbeda dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak menuruti firman Tuhan. Orang fasik kehidupannya seperti sekam, seperti kulit padi yang tertiup oleh angin, hilang tak berbekas. Ini bedanya orang benar dan orang yang fasik. Orang benar, dia akan tetap terus ada, ya, dan bahkan tumbuh. Sedangkan orang fasik, orang yang tidak mentaati firman Tuhan, dia akan seperti sekam yang ditiup angin dan ia akan hilang. Tetapi mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara melihat di sekeliling kita. Tapi kenapa ya? Kalau kita melihat seringkali orang benar malah hidupnya tertindas, disingkirkan, atau mungkin disingkiri orang. Berbeda dengan orang fasik yang seringkali malah mendapat tempat di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini. Seperti firman Tuhan mengatakan hari ini, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan berbuah pada musimnya. Demikian pula orang benar. Orang benar akan juga mendapatkan hasil dari kebenarannya pada waktunya. Mungkin kita melihat orang benar tertindas. Mungkin kita melihat orang benar teraniaya. Tetapi ketika tiba waktunya, maka kebenarannya akan berbuah. Ini yang harus kita yakini. Bahwa menjadi orang-orang benar itu sungguh akan mengalami kehidupan yang baik, gitu kan. Walaupun mungkin kalau kita melihat perjalanannya
mungkin tidak begitu mulus, tapi ketika tiba waktunya itu akan berbuah. Ya, kenapa bisa demikian? Ya karena tadi ada di tepi aliran air. Seperti kalau kita bisa melihat, kenapa kita memiliki tanaman harus disiram setiap hari? Ya supaya tumbuh, karena ada air. Demikian pula air. Tubuh manusia butuh air, sehingga kita tidak mengalami dehidrasi. Karena kalau kita sudah mengalami dehidrasi, itu fatal akibatnya. Jadi sesungguhnya beruntunglah setiap orang yang hidup berada di tepi aliran air. Tapi apa maknanya di tepi aliran air? Sesungguhnya adalah orang yang hidup di tepi aliran air adalah orang yang dia senang terhadap perintah Tuhan. Dia senang terhadap firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu seringkali kalau kita bisa merasakan menyegarkan hidup kita, menyegarkan hati kita, dan membuat kita juga bisa bertumbuh. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada sesuatu hal yang menghibur kita dan juga membuat kita bertumbuh. Bagaimana Bapak Ibu? Kehidupan kita, apakah kita gemar? Apakah kita senang membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan setiap saat? Saat ini di GKJWD juga sudah ada program yang mencoba menolong jemaat untuk bisa gemar membaca Alkitab dalam program Mari baca Alkitab tiap hari yang biasanya ditayangkan tiap pagi hari dan dibaca oleh seluruh jemaat dari berbagai macam kategori, baik bisa adiuswa maupun juga sampai anak-anak. Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bisa bergabung untuk membaca Alkitab tiap hari yang juga tampil di dalam YouTube ini, bisa juga ikut bergabung bersama dengan kami. Karena kita yakin ketika kita sungguh-sungguh membaca dan juga belajar firman Tuhan, itu bagaikan kita hidup di tepi aliran air yang tidak akan pernah kehabisan sumber kehidupan. Karena kita dekat dengan sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sumber kehidupan, sehingga kita terus berbuah. Kita tidak pernah menjadi layu. Kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Maukah saudara untuk senantiasa hidup di tepi aliran air, dekat dengan firman Tuhan? Mari kita tanggapi ini dengan berkata, ya Tuhan, saya mau hidup di tepi aliran air. Saya mau hidup dekat dengan sumber kehidupan, firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua, sehingga kita akan terus bertumbuh, tidak menjadi layu, semakin kuat, dan semakin berkembang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Hari ini malam yang sungguh sangat indah, kami bisa menerima sabda Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang benar yang senantiasa mau berada di tepi aliran air, yaitu kami senantiasa dekat dengan sumber kehidupan. Kami dekat dengan firman Tuhan. Kami senantiasa belajar firman Tuhan. Karena itulah yang membuat kami terus bertumbuh. Karena itulah yang membuat kami terus menjadi manusia-manusia yang tidak pernah layu. Mampukan kami Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan di tengah kegagalan kami sebagai manusia. Tapi kami yakin dan percaya Engkau panggil kami untuk terus belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sabdamu yang indah pada malam hari ini. Kiranya menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan kiranya menyertai kita
sekarang sampai selama-lamanya. Amin.